Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali ke Jepang dan pertama kali ke luar negeri. Jadi, ini adalah pengalaman yang mungkin dialami juga oleh semua orang. Tapi karena saya ini punya speciality, jadi saya itu tingginya itu kan kurang dari semeter ya, semeter pun tak sampai, enggak juga sih, lebih dari semeter tapi lebihnya itu cuma dikit. Jadi beberapa kali naik pesawat lokal juga nggak nyampe gitu ke kabin. Jadi apa namanya, ini gimana nanti kalau ke luar negeri saya bisa nggak minta tolong orang buat naikin bagasi saya ke kabin gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang paling membuat saya khawatir ya, karena kan namanya juga mungkin nanti juga kan bukan bahasa Indonesia yang nanti saya pakai ya kalau mau minta tolong ke orang gitu kan. Kalau pesawat lokal kan masih bisa pakai bahasa Indonesia. Nah itu mungkin yang paling mengganjal di hati, aduh bisa nggak ya saya nanti, ada nggak yang mau nolong saya naikin bagasi ke kabin itu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi pertama-tama ya setelah saya visa saya katanya udah selesai terus mau dikirim, tuh saya pesen tiket pesawat ya, walaupun udah mepet itu cuma bukan seminggu, 2-3 hari apa 4 hari sebelum berangkat ya, jadi mahal banget. Nah pesawat itu kan saya dari Bandar Lampung ya, dari Bandar Lampung ke Jakarta terus ke Jepang. Itu nggak ada pesawat yang direct gitu, jadi sekali pesan itu nggak ada. Kebetulan waktu itu saya pesennya di Traveloka ya. Jadi nah pesawat itu saya pesen dua kali ya, satu dari Bandar Lampung ke Jakarta, yang kedua dari Jakarta ke Jepang. Nah waktu itu saya itu kan tipenya orang yang nggak suka nunggu lama ya. Jadi saya itu pesen tiket pesawat itu dari Lampung itu jam 12 kalau nggak salah. Terus berangkat ke Jepangnya itu jam berapa? Enggak. Dari Lampung itu saya pesen ya jam 4 sore dengan harapan jam 5 nyampe Jakarta. Terus penerbangan saya kan jam 10 malam. Bukan jam 10, jam 9 malam. Jadi kata saya, udah itu cukup kata saya. Udah pede aja ya, pesen yang lokal, terus nambah bagasi karena saya bawa 46 kilo. Jadi saya pesen bagasi, waktu itu saya pesen Batik Air. Jadi pesawatnya sendiri kan udah 900 lebih ya, udah hampir 1 juta. Terus bagasinya juga hampir 1 juta juga. Jadi kalau nggak salah sih 1.700.000 apa 1.800.000 ya waktu itu saya pesen. Nah udah pede, udah pesawat udah ready, udah semuanya udah ada, tiketnya udah keluar ya. Pas saya ngobrol-ngobrol di kampus sama temen yang sering ke luar negeri, terutama ke Jepang, saya ceritakan kalau pesawat saya dari Lampungnya 4, terus bla 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 bla. Pesawat saya ke Jepang jam 9 gitu kan. Yakin kata teman-teman saya. Kenapa gitu? Kata saya, kurang ya nunggu. Iya kan nanti beda terminal katanya di Jakarta, terminal lokal sama internasional beda, belum check in, belum cek imigrasi dan lain-lain. Kayaknya itu terlalu mepet deh kata teman-teman saya kan. Terus teman saya yang lain bilang kalau saya katanya nggak pernah mau nunggu itu cuma sebentar, mendingan saya nginep daripada saya telat naik pesawat katanya gitu. Akhirnya saya kaget dong. Terus aduh, habis mikir-mikir bisa di reschedule nggak? Ternyata bisa di reschedule nih. Saya reschedule lah ya, pede banget ke jam 12 siang kalau nggak salah.
Nah, saya reschedule, oke, reschedule-nya kok bayarnya cuma 200.000 gitu kan. Oh, saya seneng-seneng aja kan, berarti kan oh waktu itu tiket pesawatnya udah 1,6 terus reschedule kan jadinya saya habis sekitar 1.800.000 buat tiket itu ya, habis di reschedule itu. Ternyata setelah tiketnya dikirim, bagasinya jadi 0. Oh my gosh, bagasi yang berapa kilo kan kalau bagasi oh saya nambah bagasi itu 25 kilo kan, 20 kilo bagasi Batik Air itu kan gratis ya. Nah, tambah lagi 25 kilo karena saya mau bawa 45 kiloan lah. Nah, bagasi saya tinggal jadi 0 lagi kan. Waduh, saya panik kan. Gimana nanti barang-barang saya kalau nggak dibawa jadi 0 bagasinya gitu kan. Terus saya mau reschedule lagi kan. Tapi kalau di reschedule kan jadinya tetap bagasinya 0. Terus saya mau pilih opsi pesen bagasi ya. Beli lagi bagasi. Ternyata lebih mahal lagi bagasinya itu, yang tadinya saya beli cuma 900 apa 800.000 jadi naik 1,5 juta kalau nggak salah, yang 25 kilo itu. Pokoknya lebih mahal aja. Nggak masuk akal kan. Waduh, apa mendingan saya ini aja beli tiket dari awal lagi ya, yang ini di refund gitu kan. Ya udahlah, pas saya cek lagi ya harga beli tiket baru itu kayaknya kok lebih murah ya. Akhirnya saya ajukanlah refund ya. Kirain tuh refund itu dikasih atau dikembalikan sesuai dengan tiketnya kan, dengan harga tiketnya. Ternyata saya cuma dapat 600.000. Jadi yang saya keluarkan 1.800.000 itu saya saya dapetin lagi tuh cuma 600.000 gitu. Jadi cuma 30%-nya. Kesel saya. Tapi gimana lagi, akhirnya pesen lagi tiket. Berarti saya kan udah rugi 1.300.000 ya itu. Ya udahlah, daripada yang ke Jepang hangus kan. Waktu itu kan beli yang ke Jepang aja hampir 10 juta tiketnya, karena saya naik Japan Airlines. Terus juga pesannya kan mepet itu ya, jadi mahal. Sebenarnya kayak katanya kalau normalnya 8 juta lebih ya, tapi saya waktu itu beli 9.800.000 gitu, hampir 10 juta atau 9.900.000 lupa. Nah, akhirnya saya pesen lagi tiket yang baru. Alhamdulillah dapat lagi sesuai harga yang saya pesan pertama kali ya, walaupun saya udah rugi itu 1.300.000. Ya udahlah, diklasin aja. Jadi buat teman-teman yang mau reschedule, hati-hati, karena bagasi itu kalau kita udah beli extra baggage itu bagasinya jadi 0, bukan hanya 20 kilo ya yang gratis dibawa itu, tapi jadi 0 kayaknya, atau yang 20 kilonya masih, lupa saya. Pokoknya jadi 0 waktu itu punya saya, yang tadinya 45 kilo. Nah itu ya, jadi hati-hati kalau yang mau reschedule. Dan yang mau refund juga, ternyata refund itu cuma 30% yang dikasih duitnya dari harga normalnya. Mungkin 35% lah duit kita dikembalikan. Jadi hati-hati aja kalau mau booking pesawat, mendingan pastiin pesawatnya itu udah sesuai schedule kita. Terus juga kalau mau transit kan, artinya saya dulu itu transit ya dari Bandar Lampung ke Jakarta. Di Jakarta itu kan pindah terminal dari terminal waktu itu saya dari terminal 2 ke terminal 3. Jadi pindah terminal. Nah itu pastikan kalau kita punya waktu yang cukup banyak. Jadi mendingan, bener kata teman saya, mendingan nunggu di bandara daripada kita buru-buru. Karena ternyata butuh waktu buat pindah-pindah terminal. Ternyata juga jangan lupa juga bawa uang yang agak banyak ya. Saya juga itu dapet tips dari teman, katanya kapan waktu itu saya cuma mau bawa duit 500.000 lah, buat apa kan di Jepang rupiah nggak kepake ya. Terus kata temen, jangan Bu, katanya
Saya aja dulu bawa duit kurang katanya gitu. Berapa bawanya? Bawa 2 juta apa 3 juta gitu. Buat apa kata saya tuh. Tapi ya udahlah, ngikutin temen yang udah sering bolak-balik ke Jepang kan. Akhirnya saya bawa 2 juta lebih, 2,5 juta atau berapa ya. Nah ternyata benar. Jadi dari terminal 2 ke terminal 3 itu ada ini kan, banyak kendaraan ya yang menawarkan. Ternyata itu 300.000 kalau nggak salah. Terus makan, saya makan kan di waktu itu kan lagi puasa ya, jadi saya buka eh, di Soekarno Hatta. Ternyata kalau di International Airport itu kan restorannya mahal. Makan aja 200.000 gitu, ayam penyet atau apa lupa lah saya. Emang ayamnya gede sih, tapi kan biasanya kita beli cuma 20.000, tiba-tiba 200.000, itu aja udah 500.000 gitu. Jadi bener kata temen. Terus kalau ada kita kelebihan bagasi, kalau kurang kan bisa dibayar di tempat gitu. Jadi mendingan bawa uang yang agak banyak aja, nggak apa-apa, nanti kan kalau lebihan bisa dibawa lagi ke Indonesia gitu. Itu tips yang kedua ya, selain beli pesawat juga bawa uang ya. Terus waktu juga harus disediakan yang lebih banyak, gak apa-apa nunggu di bandara lama daripada kita ditinggalkan pesawat, karena pesawat gak akan nungguin kita ya. Itu ya. Terus apalagi, oh tadi ya, transfer dari terminal 2 ke terminal 3. Udah di terminal 3 itu kan saya nunggu gitu ya, nunggu lama banget karena waktu saya banyak banget. Saya kira udahlah 1 jam sebelum atau 1,5 jam sebelum berangkat baru saya masuk ke gate-nya ya. Ternyata karena itu penerbangan internasional, cek imigrasinya itu agak lama juga. Kalau bisa sih 2 jam atau 2,5 jam sebelum itu harus sudah masuk ke gate-nya ya, supaya pas ngurus-ngurus imigrasi itu bisa santai gitu. Kemarin tuh saya karena ya udahlah, sejam sebelumnya saya baru masuk ke gate gitu. Ternyata itu di cek imigrasi itu, karena saya baru pertama kali ke luar negeri ya, jadi dicek dulu apa gitu. Terus juga si petugasnya nanya ya, ke Jepang tujuannya apa, kata saya belajar kayak gitu kan. Meskipun saya udah dapat visa, kan visa itu menandakan kita layak berangkat ya, mereka masih nanya dong, ada surat penerimaan kampusnya nggak, ada LOE-nya gitu kan. Saya udah lama kan itu LOE itu kan sebulan atau 2 bulan sebelumnya ya, dan saya nggak nyimpen gitu, adanya di email kan. Saya cari-cari email karena kan bahasa Jepang ya yang waktu dikirim itu, jadi nggak ketemu. Itu udah nyari-nyari 1/2 jam di email, sementara di belakang banyak yang ngantri udah pada kesel kan, mau ngecap permit gitu, permit landing atau permit apa ya, pokoknya itulah. Kirain tinggal cek selesai gitu kan, ternyata enggak. Jadi itu juga harus disediakan waktu agak lama juga. Jadi mendingan nunggu di depan gate-nya, benar-benar di depan pesawatnya ya, hanggar pesawatnya sekalian. Nah ternyata dari cek imigrasi ke gate Japan Airlines itu jauh banget. Naik gunung turun gunung enggak ya, pakai ini sih, pakai traveler, tapi kan jauh. Traveler jalan, habis itu muter sampai ketemu sama si gate si Japan Airlines. Itu jauh. Jadi kalau kalian pakai Japan Airlines atau mungkin anak ya, itu kayaknya harus nyiapin ekstra tenaga sama ekstra waktu, karena jauh perjalanannya dari cek imigrasi ya. Kan ada di imigrasi dulu di sana. Pokoknya siapilah waktu sebanyak-banyaknya. Mendingan nunggu depan banget gate agak lama daripada nunggu di
airportnya sendiri gitu. Waktu itu saya nunggu di bagian luar, bukan bagian luar, di airportnya ya, bukan di depan gate-nya banget, jadinya agak tergesa-gesa harus ngejar-ngejar, takut ditinggalin pesawat ya. Terus yang menariknya, kalau saya perhatikan Japan Airlines itu atau JAL ya, itu keren banget ya dari sisi pengaturan penumpang yang mau naik gitu. Jadi kalau di pesawat lain mungkin kayak basing gitu ya, naik aja ya, siapa yang cepet, yang mau nyerahin boarding pass itu kan siapa yang cepet siapa yang enggak gitu kan, ya terserah gitu kan. Kalau Japan Airlines itu diatur gitu, mana yang boleh masuk duluan, jadi sampai ada 3 atau 4 baris ya. Jadi ada yang priority, ada yang nomor sekian sampai nomor sekian, nomor sekian sampai nomor sekian. Jadi nanti yang priority itu biasanya yang keluarga pilot atau yang bis kelas VIP ya, yang VIP. Terus nanti dilanjut sama yang orang tua atau yang difabel, tuh baru nanti nomor segini bangkunya sampai nomor segini di sini maju, yang bangku segini nomor segini maju gitu. Jadi gak akan ada yang desak-desakan dan lain-lain. Itu udah bagus banget pokoknya kalau di Jepang. Dan pas nyampe Jepangnya juga yang lokal, kan saya naik pesawat lokal dari Tokyo ke Nagoya ya, karena waktu itu transitnya di Tokyo. Itu juga sama diperlakukannya, jadi antriannya ini dulu nih, terus baru yang terakhir. Pokoknya keren lah. Itu pengalaman pertama ya, naik pesawat ke luar negeri pakainya Japan Airlines yang keren. Pokoknya puas lah walaupun ngeluarin duit sendiri ya. Oke, nanti cerita lagi ya setelah saya nyampe Tokyo ya, di kesempatan selanjutnya ini, karena saya ada field trip gratis bersama teman-teman. Jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.